Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi yang dilambangkan dengan V. Apa itu persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat pereaksi atau reaktan. Yang Ibu tekankan di sini bahwa persamaan laju reaksi hanya berhubungan dengan konsentrasi pereaksi atau reaktan, sedangkan produk itu tidak masuk nanti dalam rumus persamaan laju reaksi. Kemudian persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat kita nyatakan dari persamaan reaksi, tapi nanti persamaan laju reaksi itu kita ambil dari data hasil eksperimen. Sekarang kita lihat ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. PQRS kita sebut dengan koefisien reaksi. Nah, bagaimana rumus persamaan laju reaksi dari reaksi ini? Persamaan laju reaksi dirumuskan lambangnya V sama dengan tetapan laju reaksi K dikali konsentrasi pereaksinya. Pereaksinya yaitu di sini A dan B. Berarti dikali konsentrasi A berpangkat M dikali konsentrasi reaksi yang satu lagi yaitu B berpangkat N. Ingat, M dan N ini tidak sama dengan P dan Q ya. Kalau P dan Q ini koefisien. Koefisien tidak masuk ke dalam rumus laju reaksi. Produk juga tidak masuk dalam rumus laju reaksi. Jadi yang ada dalam rumus laju reaksi adalah pereaksi dan ini M dan N ini nanti disebut dengan order reaksi. Keterangannya dari rumus ini, V sama dengan persamaan laju reaksi, lambangnya adalah molar per detik. Kurung siku A itu menyatakan konsentrasi zat A. Kurung siku B ini dia menyatakan konsentrasi zat B. Satuannya adalah molar. M, nah ini dia. M sama dengan order reaksi. Jadi M itu adalah order reaksi zat A. Sedangkan N adalah order reaksi zat B. Order total nanti adalah M ditambah N. K adalah tetapan laju reaksi. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tekankan di sini dari rumus persamaan laju reaksi. Yang pertama, order. Order itu tidak sama dengan koefisien reaksi. Jadi order ya order, nanti dicari, ada caranya. Sedangkan koefisien yang tertulis pada persamaan reaksi. Kemudian nilai K, tetapan laju reaksi, itu tergantung pada reaksi dan dipengaruhi oleh temperatur reaksi. Maksudnya apa? Jika ada dua reaksi, ini dia. Misalnya ini reaksi pertama H2 tambah I2 menghasilkan 2HI, reaksi kedua N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Masing-masing reaksi ini punya nilai K-nya masing-masing. Ya, jadi kalau reaksi yang satu akan berbeda K-nya dengan reaksi yang lain. Contoh K ini misalnya Ibu ambil contoh 2 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan reaksi kedua K-nya adalah misalkan 40. Jadi tiap reaksi punya nilai K-nya masing-masing. Yang kedua dipengaruhi oleh temperatur reaksi. Maksudnya apa? Kalaupun dalam reaksi yang sama, kalau suhunya berbeda, itu nilai K-nya juga berbeda. Contoh misalnya K40, tetapan laju reaksi yang bernilai 40 ini misalkan untuk reaksi 10 derajat Celcius. Untuk reaksi 20 derajat Celcius, K-nya juga berbeda. Misalnya Ibu tuliskan di sini angkanya 80. Jadi maksudnya suhu yang berbeda itu akan menghasilkan tetapan laju reaksi yang berbeda pula, walaupun dia dalam reaksi yang sama. Kemudian yang ketiga adalah apalagi tadi ya? Ini dia, bahwa dalam persamaan laju reaksi yang dimasukkan dalam rumus laju reaksi hanya konsentrasi pereaksi, sedangkan produk itu tidak ada hubungannya dengan rumus persamaan laju reaksi. Kemudian kita lihat satuan K. Satuan K itu bergantung pada nilai order reaksi totalnya. Ini dia sudah Ibu tuliskan. Untuk order total 0 sampai 4 maka satuannya juga berbeda. Untuk order totalnya 0
maka satuannya adalah molar per sekon atau molar sekon min 1. Untuk order total 1, maka satuan K-nya adalah sekon min 1. Kemudian untuk order total 2, maka satuannya adalah liter mol min 1 sekon min 1. Untuk order totalnya 3, maka satuannya adalah liter pangkat 2, mol pangkat min 2, dan sekon min 1 ya. Kemudian untuk order totalnya 4, satuan K-nya adalah liter pangkat 3, mol pangkat min 3, sekon min 1. Nah, jadi satuan K itu tergantung pada order totalnya berapa. Sekarang kita lihat mengenai order reaksi ya. Kita lihat lagi order reaksi. Apa itu order reaksi? Jadi order reaksi itu adalah bilangan pangkat dari konsentrasi reaktan dalam persamaan laju reaksi. Jadi order reaksi itu adalah bilangan pangkat dari konsentrasi reaktan. Artinya, ini dia. Artinya order reaksi ini menunjukkan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Ya, Ibu tanda ini. Jadi order reaksi menunjukkan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Sehingga semakin besar order reaksinya, maka semakin besar juga pengaruh konsentrasi reaktannya. Nah, ini dia. Nah, ini yang tentang order reaksi. Semakin besar ordernya, maka semakin besar juga pengaruh konsentrasi reaktannya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan order reaksi? Ada beberapa cara untuk menentukan order reaksi. Yang pertama adalah jika ada tahapan reaksi, jika reaksinya ada tahap lambat dan tahap cepat, maka nanti order reaksi masing-masing zat adalah sama dengan koefisien zat pada tahap yang lambat. Jadi kalau disimpulkan, order reaksi ini sama dengan koefisien tahap yang lambat. Ini syaratnya jika reaksinya dalam tahapan. Nah, ini cara menentukan order reaksinya. Jadi kalau reaksinya ada tahapan, maka order reaksi adalah koefisien tahap yang lambat. Contoh, diketahui reaksi 2H2 ditambah 2NO menghasilkan 2H2O ditambah N2. Ternyata reaksi ini mempunyai tahapan reaksi sebagai berikut. Reaksi pertama, yaitu 2NO plus H2 menjadi N2O plus H2O berlangsung lambat. Kemudian tahapan yang kedua, NO2 plus H2 menjadi N2 plus H2O berlangsung dengan cepat. Maka tentukan, yang ditanya adalah tentukan persamaan laju reaksi. Nah, ini dia yang ditanya. Ingat, kalau reaksinya dalam tahapan, maka order reaksi ditentukan dari tahapan yang lambat. Jadi, persamaan laju reaksinya kita tulis dulu. Laju reaksi adalah K, ya kan, dikali konsentrasi per reaksinya. Oh, kita tentukan dulu yang paling lambat yang mana? Ini dia. Jadi ditentukan dari sini, menentukan order reaksinya nanti. Berarti patokan kita adalah yang kita lihat adalah reaksi yang berlangsung dalam tahap lambat. Reaksinya siapa? Reaktannya NO. Jadi NO berpangkat M, berpangkat order kan, dikali konsentrasi siapa? H2. Reaktannya adalah H2 berpangkat N. Nah, ini persamaan laju reaksi secara umum. Jadi ingat, kalau reaksinya dalam tahapan, maka menentukan persamaan laju reaksinya adalah dari tahapan yang lambat. Kemudian menentukan ordernya adalah sama dengan koefisiennya. Sehingga laju reaksinya sama dengan koefisiennya. Lihat NO berapa koefisiennya? 2.
sedangkan H2 koefisiennya 1. Berarti K dikali NO berpangkat 2 dikali H2 berpangkat 1. Nggak perlu kita tulis kalau 1. Nah, jadi koefisien order reaksi sama dengan koefisien jika reaksinya berlangsung dalam tahapan. Kalau yang ditanya ini adalah order totalnya, berarti order total M tambah N, berarti 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini dia menentukan order reaksi jika reaksinya berlangsung dalam tahapan reaksi. Cara menentukan order reaksi yang kedua yaitu dengan menggunakan data eksperimen. Ini nanti kita bahas setelah membahas mengenai grafik order ya. Pada data eksperimen intinya nanti kita akan membandingkan untuk mencari order reaksinya. Kita membandingkan konsentrasi zat yang akan kita cari ordernya dengan zat lain yang memiliki data konsentrasi yang tetap. Nanti kita bahas itu. Yang ketiga yaitu bisa dengan menggunakan grafik order reaksi. Order reaksi itu nilainya adalah bilangan bulat sederhana. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 0, bisa setengah, ataupun bisa bernilai negatif order reaksi. Tapi yang umum kita gunakan dalam soal-soal itu adalah order 0, order 1, order 2, dan order negatif. Nah, kita lihat masing-masing gambar grafiknya. Untuk order 0, ini grafiknya, garis lurusnya, tegaknya ini adalah untuk laju reaksi, sedangkan yang mendatar adalah untuk konsentrasi reaktannya. Pada order 0, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Jadi walaupun konsentrasi semakin meningkat, nilai laju reaksinya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Ya, mendatar. Ini untuk order 0. Order 1. Bagaimana order 1? Pada order 1, laju reaksi berbanding lurus dengan kenaikan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya 1M, laju reaksinya misalnya V. Untuk konsentrasi naik dia menjadi 2M, maka laju reaksinya menjadi 2 kali. Konsentrasi menjadi 3M, maka laju reaksinya menjadi 3 kalinya. Nah, jadi laju reaksi berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi. Gambar grafiknya seperti ini. Ya, garis lurus menyiku ya. Ini dia gambar untuk grafik order reaksi bernilai 1. Sekarang untuk order 2. Order 2, laju reaksi itu merupakan pangkat 2 dari kenaikan konsentrasinya. Misal 1M, untuk konsentrasi 1M, laju reaksinya adalah 1 atau V kita lambangkan. Untuk 2M, maka laju reaksinya menjadi 2 kuadratnya, 2 pangkat 2-nya. Jadi menjadi 4 kali laju reaksi pertama. Kalau konsentrasinya naik lagi menjadi 3M, berarti 3 pangkat 2. Jadi laju reaksinya 3 pangkat 2. Jadi 9 kali laju reaksi pertama. Nah, gambarnya, grafiknya agak melengkung. Ya, ini dia gambarnya untuk order 2. Jadi laju reaksi merupakan pangkat 2 dari kenaikan konsentrasi. Nah, bagaimana dengan order negatif? Order negatif itu laju reaksinya berbanding terbalik dengan konsentrasi. Ini dia gambar grafiknya. Jadi kebalikan dari ini ya. Jadi kalau laju reaksinya, kalau konsentrasinya dinaikkan, laju reaksi akan semakin kecil. Nah, ini untuk order negatif. Jadi kalau misalnya ada grafik seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah order 1. Kalau agak sedikit melengkung, dia berarti order 2. Kalau seperti ini yang datar, berarti dia order
0. Sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana menghitung order reaksi, kemudian bagaimana menuliskan persamaan laju reaksi, kemudian bagaimana menghitung P dari sebuah data percobaan. Oke, soalnya ini dia. Ada reaksi 2P tambah 3Q menghasilkan P2Q3 diperoleh data sebagai berikut. Ini dia datanya. Yang ditanya yang pertama tentukan order zat P dan order zat Q. Yang B persamaan laju reaksinya. Kemudian yang C harga tetapan laju reaksinya. Kita coba jawab satu persatu. Kita tulis dulu persamaan laju reaksi secara umum ya sebelum kita cari order reaksinya. Reaksinya kan P dan Q. Ya kan, berarti laju reaksi sama dengan K, tetapan laju reaksi, dikali konsentrasi P berpangkat M, dikali konsentrasi Q berpangkat N. Ingat, M ini order P, sedangkan N adalah order Q. Sekarang kita coba menjawab yang A, tentukan order zat P dan zat Q. Untuk menentukan atau menghitung order zat P atau lambangnya M, kita harus melihat data Q, konsentrasi Q yang sama. Ingat, jadi kalau mencari data untuk mencari order P, lihat data konsentrasi lawannya yang sama. Nomor berapa yang sama? Ini dia, nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 3. Berarti konsentrasi Q yang sama yaitu nomor 1 dan 3. Kemudian kita bandingkan dua data ini, persamaan laju reaksinya. Ya kan? Ini dia, jadinya sudah Ibu tulis tadi. Laju reaksi 1 banding laju reaksi 3 sama dengan, ini dia rumus laju reaksinya, K kali konsentrasi P data 1 berpangkat M dikali konsentrasi Q data 1 berpangkat M, kemudian di bawahnya K konsentrasi P data 3 pangkat M kali konsentrasi Q data 3 berpangkat N. Ini adalah persamaan laju reaksi data 1, yang di bawahnya persamaan laju reaksi data 3. Kita tahu bahwa konsentrasi Q-nya kan sama, berarti bisa kita coret. Ya kan, Q-nya kan sama. Kemudian yang sama apa lagi? K-nya sama. Berarti tinggallah ini V1 per V3 sama dengan konsentrasi P1 per konsentrasi P3 berpangkat M. Jadi pangkatnya bisa kita gabung nanti. Kita masukkan datanya V1 berapa tadi? Ini dia V1 4, V3 36. Konsentrasi P-nya data 1 0,1, data 3 0,3. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini dia 4 per 36 sama dengan 0,1 per 0,3 berpangkat M. Ya kan? Ini data dari ini tadi ya, dari tabel tadi. 4 per 36 kita sederhanakan jadi seperberapa? 1/9. Ya kan? 0,1 per 0,3 ini juga bisa kita sederhanakan jadi berapa? 1/3. 1/9 sama dengan 1/3 berpangkat M. Nah, 1/9 ini kan bisa kita kuadratkan. Kita ubah jadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat M. Berarti sudah sama-sama 1/3, berarti M-nya sama dengan 2. Berarti M sama dengan 2. Nah, inilah dia order zat P. Dapatnya adalah 2. Ya kan? Dapatnya M-nya adalah 2. Kemudian kita akan mencari order siapa lagi? Order Q ya. Order Q lagi kan yang mau kita cari. Order Q sama cara mencarinya. Berarti order zat Q lambangnya adalah N. Berarti kita melihat data siapa yang sama untuk mencari Q. Berarti lihat data P yang sama. Jadi untuk mencari Q lihat data konsentrasi lawannya yang sama. Nomor berapa yang sama P ini? 1 dan 2. Berarti itu yang kita bandingkan. Jadi ini data konsentrasi siapa? P sama. Nomor berapa tadi?
1 dan 2. Jadi lihat data konsentrasi P yang sama, yaitu nomor 1 dan 3. 1 dan 2, maaf. Kembali kita bandingkan dua data ini, ya kan? V1 per V2 sama dengan K. P1 berpangkat M kali konsentrasi Q 1 berpangkat N per K lagi, ini data kedua ya, berpangkat M, kemudian Q data 2 berpangkat N. Nah, kita lihat siapa yang sama. Yang sama bisa kita coret. Yang pasti adalah K sama, kita coret. Siapa lagi yang sama? Nih, P sama katanya. Berarti P-nya yang kita coret sekarang. Ya kan? Berarti sisalah dalam rumus laju reaksi dengan data konsentrasi Q. Kita masukkan ke dalam rumus datanya. V1 berapa? 4. Ya kan? 4/16. 4/16 sama dengan Q mana? Q data Q yang sama 0,03 per 0,12. Ini berpangkat N. 4/16 kita sederhanakan jadi berapa? 1/4 ya. Ya kan, 4/16 1/4 sama dengan 0,03 per 0,12. Kita sederhanakan angkanya jadi sama-sama kita kali 100 jadi 3/12 berpangkat N. Masih bisa kita sederhanakan ini, ya kan? 1/4 sama dengan 3/12. Kita sederhanakan bisa nggak? Sama-sama kita bagi 3. Bisa kan? Jadi 1/4 berpangkat N. Nah, sudah sama-sama 1/4, berarti ini N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya sama dengan 1. Oke. Nah, ketemu order reaksi P dan order reaksi Q. Berarti order reaksi totalnya adalah, kalau kita tambahkan pertanyaannya, order reaksi total sama dengan M ditambah N, ya kan? M-nya berapa tadi? Ini dia M. Sama dengan 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 3. Nah, inilah dia order reaksi total. Pertanyaan yang B. B adalah persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi, yaitu V. Karena ordernya sudah ketemu, berarti kita tinggal mengganti ini M dan N-nya ini. Jadi laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi P. M-nya berapa tadi M-nya? M-nya adalah, dapatnya 2. N-nya adalah 1. Berarti kita tinggal ganti M dan N-nya. M-nya 2 berpangkat 2 dikali konsentrasi Q berpangkat 1. Nah, inilah dia persamaan laju reaksinya sekarang setelah kita dapatkan nilai ordernya. Nah, yang ketiga pertanyaannya C adalah tetapan laju reaksinya. Untuk mencari tetapan laju reaksi, kita harus menggunakan salah satu data dari 3 data ini. Terserah mana yang mau kita gunakan. Gunakan saja yang paling sederhana angkanya, yaitu data pertama ya. Jadi kita gunakan data 1. Ya, kita gunakan data 1. Nah, laju reaksinya apa tadi? Laju reaksi sama dengan K P pangkat 2 kali Q pangkat 1. Tinggal kita substitusikan, kita masukkan angka di data 1 ini semua ke dalam rumus laju reaksi. Laju reaksinya berapa? 4. 4 sama dengan K. Konsentrasi P-nya di data 1 berapa? 0,1. 0,1 berpangkat 2 kali Q-nya berapa? 0,03. Nah, berarti
kita kalikan dulu. K kali 0,1 kuadrat berarti hasilnya adalah jadi 0,01 ya, dikali 0,03. Berarti K sama dengan 4 per 10. Ibu jadikan angka 10 berpangkat, ini 0,01 10 pangkat min 2. 0,03 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti K-nya adalah 4 per 3 kali 10 pangkat min 2 sama min 2 min 4. Ya kan? Nah, 4 per 3 berapa ini? 1,3 ya. Jadi K-nya sama dengan 4 per 3 itu 1,33. 10 pangkat min 4 pindah ke atas jadi plus 10 pangkat 4. Karena ordernya order berapa tadi? Order totalnya berapa tadi? Ya, 3 ya. Order totalnya adalah 3. Maka persamaan laju reaksinya seperti yang kita bahas kemarin. Ini dia. Untuk order total 3, maka ini dia satuan K-nya. Liter pangkat 2 mol min 2 sekon min 1. Berarti liter pangkat 2 mol min 2 sekon min 1. Nah, inilah dia persamaan atau tetapan laju reaksi yang sudah kita cari. Nah, inilah soal yang berhubungan dengan mencari order reaksi. Selesai sudah video kita kali ini mengenai persamaan laju reaksi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.